warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Langkat. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya sendiri Ferry Rahmansyah Sagala dari SD Negeri 056614 Sidoarjo. Di sebelah kanan saya, perkenalkan, saya Putri Dwi Anggraini dari SD Negeri 050675 Bukit Melintang, Kecamatan Wampu. Dan di sebelah kiri saya, perkenalkan, nama saya Agustina dari SD Negeri 053970 Perdamaian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Waalaikumsalam, Bu Agustina. Bu sehat? Sehat, Bu, alhamdulillah. Keluarga sehat, Bu? Sehat, Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik ya, Bu, pada saat coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati, lalu saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau tidak. Kemudian ya Ibu, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya, yaitu Ibu ya. Nah, jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Ibu, pertanyaan yang akan saya tanyakan yang pertama yaitu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, Bu, present, yang kedua mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik yang untuk saya observasi ini? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, kemudian yang terakhir ya Bu ya, pertanyaan terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oh, baiklah Bu. Jadi demikian dulu ya Bu praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach Ibu ya Bu. Terima kasih ya Bu Agus atas kesempatannya. Ya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Peri. Waalaikumsalam Ibu Putri. Apa kabarnya Pak Peri hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya Pak Peri, kemarin Bapak bilang ada yang mau Bapak sampaikan atau mau diceritakan pada saya. Kira-kira ada hal apa ya Pak? Iya betul nih Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu nih. Oke, baiklah Pak Peri. Tapi sepertinya kita tidak bisa menghabiskan banyak waktu ya Pak ya. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita mengobrol Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Sudah cukup kok waktunya segitu. Ya, sama-sama Pak Peri. Oh ya Pak Peri, setelah kita mengobrol nanti, hal apa sih yang ingin Bapak harapkan? Begini nih Bu, saya ingin mendapatkan pencerahan sedikit nih dari Ibu tentang permasalahan yang ada di sekolah saya nih Bu. Oh begitu ya Pak. Kalau saya boleh tahu nih Pak, permasalahan apa sih yang sedang Bapak hadapi saat ini? Ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya nih Bu. Dari tahun ke tahun ini kok materi pembelajaran
yang mereka sampaikan itu pembelajaran hanya dengan metode konvensional saja nih Bu. Mereka hanya ceramah lagi, kemudian kita ketahui bersama ini kan Bu, perkembangan semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin pesat, tetapi guru-guru di tempat sekolah saya ini tidak mau ini Bu, mengikuti perubahan itu. Jadi mereka terus hanya mengandalkan teknologi konvensional saja, sehingga pembelajaran yang mereka laksanakan itu kurang bervariatif gitu Bu. Oke, baiklah Pak Peri. Jadi saya menggarisbawahi permasalahan dari Pak Peri ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru di tempat Bapak mengajar yang kurang bervariatif, begitu ya Pak? Iya betul Bu. Jadi kurang bervariatif dalam medianya, kemudian model pembelajaran yang mereka terapkan masih memakai model yang lama saja Bu. Oh begitu ya Pak. Kalau boleh tahu nih, kira-kira penyebab guru-guru tersebut mengajarnya monoton atau hanya menggunakan metode ceramah, kenapa ya Pak Peri? Begini Bu, alumni di sekolah saya ini kan guru-gurunya sudah banyak yang berumur, kemudian mereka banyak yang tidak update nih Bu dengan teknologi gitu. Maksudnya tidak mengerti gitu Bu. Ditambah lagi banyak guru-guru tempat saya ini karena faktor usia tadi banyak yang sering sakit, dan itu membuat mereka mungkin malas untuk bergerak dan melakukan sesuatu yang baik gitu. Oh begitu ya Pak. Dari penjelasan Bapak tadi, jadi sebenarnya seberapa besar sih harapan Pak Peri ini terhadap guru-guru tersebut agar mau menggunakan metode, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif nantinya? Sebenarnya besar sih harapan saya Bu, agar mereka bisa berkembang lagi dalam melaksanakan pembelajaran, tapi mungkin itu perlu sedikit dorongan dan kemauan agar mereka juga mau bergerak untuk melangkah ke hal yang lebih baik, terutama dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Oh iya Pak. Nah Bapak tadi kan sudah mengetahui nih penyebab masalahnya. Ya. Jadi bagaimana sih kira-kira langkah Pak Peri untuk mengatasinya atau rencana apa yang akan Bapak terapkan? Sebenarnya saya masih memikirkan nih Bu, rencana apa sih yang cocok, yang bisa saya lakukan, atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring ini yang pertama yang saya akan lakukan, atau seperti pendampingan individu nih Bu, antara saya dengan rekan guru dari hati ke hati gitu Bu. Bergantian mungkin kepada mereka saya lakukan pendampingan individu seperti itu. Oke, baiklah Pak Peri. Menurut saya nih rencana atau langkah Bapak itu sudah sangat bagus, di mana Pak Peri ini akan melakukan mentoring dan pendampingan individu, begitu kan ya Pak? Oh ya Pak Peri, selain rencana atau langkah yang Pak Peri sampaikan tadi, apakah ada bimbingan khusus yang akan Bapak lakukan atau Bapak terapkan nantinya terhadap guru-guru tersebut? Ada sih Bu, bimbingan khusus, tapi seperti ya pendampingan individu tadi, dengan cara mengajari mereka, contohnya dalam pembuatan slide presentasi, menampilkan gambar dan video mungkin di laptop gitu. Kira-kira itu yang bisa saya lakukan. Oh gitu ya Pak. Tapi tetap ya Bapak bimbing terus-menerus guru-guru itu? Insya Allah Bu, karena dengan kemauan yang terus-menerus pasti bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke, baiklah Pak Peri. Kira-kira nih kapan ya Bapak melaksanakan bimbingan itu? Mungkin secepatnya nih Bu, agar kemauan mereka nantinya dapat terus diwujudkan dengan aksi nyata agar perubahan itu cepat terwujud. Wah, bagus sekali itu Pak. Kemudian apakah ada komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian Bapak ini? Komitmen ini sudah pasti ada ya Bu, karena komitmen ini yang akan menguatkan kita, terutama diri saya, agar perubahan itu benar-benar terjadi pada diri rekan-rekan guru di sekolah saya, agar mereka bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran, terutama mengarah ke arah yang lebih bervariatif. Baiklah Pak, setelah Bapak menjelaskan rencana atau langkah dan sudah memaparkan juga bimbingan khusus yang akan Bapak lakukan terhadap guru-guru tersebut, jadi di level berapa nih yang Bapak inginkan agar hal itu dapat terwujud? Saya menginginkan guru-guru saya ini minimal nih Bu, di level 7 gitu lah Bu, karena sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka sekarang, dan saya tidak bisa memaksakan, dan level 7 ini menurut saya sudah bagus. Oh iya Pak Peri ya. Nah Pak Peri, tadi Bapak kan sudah mengatakan nih bahwa Bapak ingin guru-guru Bapak tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak tadi.
yang mana Bapak menginginkan hal itu ada di level 7. Ya. Bukankah seperti itu ya Pak? Mm. Jadi kira-kira nih siapa saja yang akan Bapak libatkan atau Bapak memerlukan bantuan siapa saja kah Pak? Bantuan dukungan pasti saya butuhkan Bu, terutama untuk menyangkut permasalahan perubahan orang banyak gitu. Yang pertama mungkin saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah nih Bu, selaku pimpinan, pemangku kebijakan di sekolah. Kemudian mungkin support nih Bu dari guru-guru itu sendiri agar mereka punya kemauan, agar mereka mau untuk melakukan langkah perubahan. Wah, bagus sekali ya Pak. Jadi bisa saling kolaborasi ya Pak ya untuk hasil yang lebih maksimal. Iya benar Bu. Kemudian ini Pak, bagaimana tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya? Saya akan mencoba ini Bu, terus melakukan pengimbasan budaya positif, kemudian terus memberikan pembelajaran yang baik pada mereka. Wah, luar biasa sekali rencana Pak Peri ini. Berarti untuk kedepannya nih, agar guru-guru tersebut lebih bervariatif, Bapak akan bekerja sama atau berkolaborasi terhadap kepala sekolah dan rekan sejawat. Nah, baiklah Pak Peri, dari obrolan kita ini kira-kira bagaimana ya perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah Bu, sudah sedikit lega nih dapat pencerahan tentang langkah-langkah apa saja sih yang bisa saya ambil untuk mereka. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak Peri ya. Saya harap Pak Peri mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan dengan penuh semangat ya Pak ya. Baik Bu, semoga semua akan diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya Bu. Baiklah Pak Peri, kalau begitu saya izin pamit dulu ya Pak. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita dapat mengobrol kembali. Oke, terima kasih ya Bu. Ya Pak Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Putri. Waalaikumsalam Bu Agustina. Oke Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Peri ya Bu? Alhamdulillah ya Bu, sudah. Oke, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca Ibu sudah melakukan observasi tadi. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan ya Bu? Di coaching ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari coaching saya itu Bu. Oke, baik ya Ibu. Menurut saya sebagai observer tadi ya Bu, proses coaching yang Ibu Putri lakukan dengan Pak Peri sudah berjalan dengan baik, dan juga prosesnya itu alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Pak Peri sehingga Pak Peri bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Dan coachingnya juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah ya Ibu, pertanyaan terakhir untuk Ibu sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi ya Bu ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang Ibu lakukan coaching tadi baru saja dengan Pak Peri? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oke Bu, baik Bu, tadi sudah bagus. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Semakin kita sering melakukannya, sering latihan, maka akan lebih baik lagi. Demikian ya Bu ya observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Agustina.